Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah faqala ara'aita in idza sallaitu al-maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltu halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannata qala na'am rawahu Muslim. Ya, memang bukunya kecil banget itu. Yang muda aja belum tentu bisa baca, apalagi yang udah sepuh ya. Ya, makanya kata pembesar maksudnya. Ya, mestinya diganti tuh yang gedean dikit. Kemarin di mana? Di Masjid Piala Citra. Beli kayak gitu diprotes, ganti sama yang gede kayak gini. Ya. Karena banyak jamaah yang sepuh. Kalau yang ngaji muda itu aneh, Pak, sekarang. Kalau yang muda-muda ngaji itu aneh sekarang ini. Kalau yang tua-tua ngaji biasa. Iya. Karena udah bawa kuburan yang tua itu, Pak. Iya. Iya, jadi wajar aja. Tapi kita berharap yang muda juga mau ngaji. Ya. Baik, hadis ke-22 ini kalau kita lihat judulnya apa? Al-ibadah wa dukhulul jannah. Ibadah dan masuk surga. Ah ya. Ibadah dan masuk surga. Ada korelasinya. Kalau ditanya, Bapak ngapain sholat? Kalau saya tanya gitu, Bapak ngapain sholat? Ngapain puasa? Hah? Masuk surga kan? Benar enggak? Masuk surga kan? Jarang yang mengatakan saya sholat, saya puasa mengharap ridha Allah. Jarang. Sampai masuk surga Pak Ustaz. Iya kan? Iya. Dan itu jawaban normal. Enggak salah sebetulnya. Ya. Maka Nabi ini menyampaikan ada ini orang begitu pikirannya, otaknya ketika ibadah. Ya. Enggak menyalahkan juga Nabi itu. Karena orang tuh beda-beda. Ya. Beda-beda ukuran, ya. Beda-beda tipe, betul enggak? Jangankan beda bapak, beda emak. Sama satu bapak, satu emak aja beda, ya. Kepalanya beda isinya itu. Coba aja lihat, makanya apalagi beda bapak, emak, ibu, ya. Nah itu, jadi satu sunatullah itu sebenarnya. Termasuk ukuran badan kita ini, beda-beda, Pak. Iya, ada yang kedot, tau nggak kedot? Wah, pokoknya makan apa aja dia jojong aja gitu, nggak berasa apa-apa. Ya, ada yang memang sensitif, iya kan? Makannya pantang-pantang, pilah-pilih ya. Ya kan ada itu yang begitu tuh. Saya dulu punya kawan gitu, pokoknya salah makan sedikit udah bermasalah. Padahal masih muda. Kalau udah umur 50-an ke atas ada pantang wajar lah. Kan udah separuh, udah setengah abad ya. Tinggal nunggu tambahan 13 tahun nyampe enggak? Iya. Kalau udah 50 ada masalah itu biasa, Pak. Tinggal nunggu tambahan 13 nyampe enggak? Nabi meninggalnya berapa? 63. Itu batas umur normal, Pak. Ya, bersyukur yang sudah 65, 70, apalagi 80. Masih bisa makan roti, alhamdulillah. Iya, artinya masih kedot ya. An Nabi Abdullah Jabir bin Abdullah Ansari diriwayatkan dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Ansari. Jabir bin Abdullah ini dari kalangan Ansor Al-Ansari, yaitu orang Madinah yang membela Nabi, sedangkan orang yang Makkah yang masuk surga, yang masuk Islam, mereka hijrah ke Madinah sebut dengan muhajirin. Ini Jabir banyak biodatanya, termasuk beliau yang min kibari sahabat-sahabat besar yang banyak mendampingi Nabi.
Dulu zaman Nabi, mendampingi Nabi itu menjadi kebanggaan. Kebanggaan sekali. Ya. Sekarang ada orang mendampingi kiai, mendampingi ustadz, bangga. Tapi jarang. Apalagi sampai bawain sendalnya. Kalau dulu banyak. Berebut zaman waktu saya di pondok itu, kiai mau keluar dari habis ngajar itu berebut sendalnya dipegangin tuh. Ya, sekarang mana ada nih jamaah suruh megang sendal saya, nggak ada yang mau. Iya, nanti dulu Pak Ustadz. Lu padahal berkah itu lu, mohon maaf ya. Ya kalau guru kan nggak kenal umur Pak ya. Iya. Nah Jabir bin Abdullah Ansori ini banyak mengikuti baginda Rasul, ya bahkan ikut berperang, ya. Radhiyallahu anhuma berarti Jabir dan ayahnya adalah sama-sama sahabat baginda Rasulullah. Itu rumusannya ya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah, bahwasanya seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Siapa orang ini? Sebagian riwayat menjelaskan namanya Nu'man ibnu Qawqal. Nah ini dia. Di sini nggak disebutkan. Dia di sini disebutkan, tapi di dalam riwayat lain disebutkan Nu'man ibnu Qawqal ini seorang, ada yang mengatakan Arab Baduy. Madinah itu masih ada sampai sekarang Arab Baduy ya, yang tinggalnya di padang pasir dan kaya Pak. Baduy itu kaya dia karena punya ternak banyak. Faqala, maka dia berkata, ara'aita. Ini pertanyaan, tapi apa pertanyaannya membutuhkan jawaban iya atau tidak gitu. Ara'aita, apa pandanganmu? Kata ra'aitu itu, ra'aitu itu melihat dengan mata, tetapi juga bisa melihat dengan pikiran, pandangan. Apakah pandanganmu, ya? Bagaimana menurutmu, kira-kira begitu. Idza shallaitul maktubati, jika aku melaksanakan salat wajib, yaitu salat 5 waktu. Dari subuh sampai isya. Wa sumtu ramadhana, dan mengerjakan puasa wajib Ramadan. Enggak disebutkan yang lain ya, cuman rukun Islam cuma disebutkan 2, puasa sama salat. Kok yang lainnya zakat, haji ya enggak disebut. Kenapa? Kalau zakat haji itu ada pengecualian. Orang miskin, orang susah enggak wajib zakat, malah dizakati. Yang tidak mampu tidak wajib haji, kan gitu. Haji hanya bagi yang mampu. 2 ini ya dalam konteks bukan ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Bagi yang sehat bisa puasa, ya. Kalau dia nggak bisa maka diqodho kalau sembuh. Tapi kalau namanya sholat tidak ada liburnya kecuali bagi ibu-ibu ya. Mau sakit ya, kecuali pingsan ya. Mau sakit tetap wajib sholat, tentunya dengan tata caranya orang sakit sholat. Wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal. Apa maksudnya? Menghalalkan yang halal itu aku mencari yang halal, aku makan yang halal, aku kerjakan yang halal. Wa haramtul harama, ya. Dan aku mengharamkan yang haram, maksudnya apa? Aku menjauhi yang haram-haram. Jangankan dikerjakan, dijauhi. Walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahkan dari hal itu, artinya cukup yang rukun-rukun saja, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, dan saya tidak menambahkan itu semua. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Itu pertanyaannya. Saya enggak ngerjain yang sunah-sunah, saya cuma wajibnya aja saya kerjain. Saya tidak melakukan puasa sunnah, tapi hanya puasa Ramadan. Tapi lengkap, ya. Lengkap loh, yang penting lengkapnya itu.
Ibu-ibu lengkap nggak Ramadannya? Pasti nggak lengkap. Nah, nggak lengkapnya di qadha, ya dibayar, dilengkapi. Ditambah dengan saya memakan, mengerjakan yang halal, menjauhkan yang haram. Apakah saya layak masuk surga? Itu pertanyaannya. Sederhana tapi luar biasa. Qala na'am, jawaban Nabi cuma simpel karena ditanyakan apa menurutmu, pandanganmu kan gitu. Qala na'am, iya. Nah, udah. Kalau bilang iya berarti apa? Betul. Ya, coba kita pahami hadis di sini. Wal murad bit tahrim wat tahlil fi'lul halal wa jinabul haram, ya. Kalaulah tadi disebutkan tentang yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, karena apa? Karena kedua ibadah itu mewakili ibadah badaniyah yang tidak terkait dengan maliyah. Sedangkan sisanya, ya, zakat dengan haji adalah ibadah maliyah, badaniyah, kan gitu. Selama zakat maliyah saja. Kalau haji badaniyah maliyah, butuh badan, butuh harta. Tapi kalau zakat ya butuh hartanya doang. Lah yang sholat ini, ya, sama puasa Ramadan itu membutuhkan badan yang sehat, yang kuat. Nah itu bisa. Dan inilah yang dimiliki, yang diperintahkan kebanyakan kaum muslimin, ya. Mereka-mereka yang mampu secara fisik, ya, lakukan kewajiban sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Kemudian melakukan yang halal. Ya, apa maksudnya halal? Yang halal Bapak Ibu jangan hanya dipahami makan, minum. Semua yang diperintahkan, semua yang diperbolehkan masuk kategori halal. Cuman memang lebih spesifik biasanya di apa? Sandang, pakan, sandang, pangan, papan. Iya. Iya kan? Itu menjadi prinsip utama. Sekarang di kita ada lembaga BPJPH. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produksi Halal. Saya termasuk asesornya. Ya, terakhir akhir tahun lalu saya asesmen di Bangkok. Itu perusahaan-perusahaan yang rencananya mau ekspor ke kita itu kita lihat dulu ayamnya kayak apa itu. Kan nugget-nugget segala itu dari sana itu banyak itu. Ya, termasuk buah-buahan, ya, dan yang lain-lain. Lah sekarang sudah mulai beranjak bukan hanya makan minum, pakaian. Saya mau tanya sama ibu tahu nggak kerudung ibu itu dari apa buatannya? Nggak tahu kita. Benangnya dari apa, pewarnanya dari apa. Kita juga sama nih, pakaian saya ini pewarnanya dari bahan apa. Kalau bahannya najis, dipastikan najis, sholatnya sebagian ulama tidak sah. Paham? Iya, barang najis kita pakai. Makanya sekarang pakaian dari baju, kain, celana itu harus ada label halal. Cuman bertahap, tidak gampang itu melabeli baju dengan halal itu. Jangankan baju, makan aja belum halal semua ya. Yakin nggak makan bakso itu di depan jalan itu halal? Saya mau tanya. Yakin nggak? Tahu bikinnya? Apa daging itu dari mana? Nah itu, ini kendala kita. Cuman kita berhusnuzon, yang nyembelihnya Muslim, yang jualannya Muslim, ya sudahlah. Kita nggak ada keraguan, bismillah, nggak apa-apa. Tapi kalau itu terjadi di negara yang mayoritas non-muslim atau daerah non-muslim, nanti dulu. Kalau bapak makan bakso di Bali, nanti dulu pak. Jangan memang udah husnuzon, nggak bisa. Paham? Bapak makan sate di Bromo, nanti dulu. Tanya, wajib tanya. Karena daerah situ itu nggak seperti beda dengan kita. Paham ya?
Saya waktu ke Cekoslovakia tahun berapa lupa saya. Di sana memang sangat terkenal daging babinya. Saya nggak mau makan daging, kecuali ayam. Ayam pun kita tanya. Tapi kalau ayam saya ingat mazhabnya Syafi'i. Kalau kalian menemukan ayam disajikan, baca Bismillah sudah halal itu. Timbang kamu nggak makan nanti masalah. Ya, gitu kan? Kalau kita berada di daerah mayoritas non Muslim, wajib bertanya. Waktu saya ke Thailand kemarin, saya tanya mana daerah-daerah yang kira-kira bahaya. Oh ini daerah sini, oh nggak bisa beli. Dan sekarang di sana sudah rame halal. Beli roti aja labelnya sekarang. Beli Indomie itu, Indomie yang bukan Indomie, mie yang dari sana itu lihat dulu ada label halalnya enggak. Kalau enggak ada jangan dibeli, karena pasti mengandung B2 itu. Iya. Nah, kita ini sekarang sedang perang itu, produksi itu. Orang Islam yang tidak peduli, tidak terasa di badannya mengandung barang haram, sehingga doanya, sholatnya, ibadahnya itu tidak diterima. Paham? Kan Nabi sudah bilang tuh, ada orang musafir jauh, jarak jauh, iya kan? Kumuh, lusuh ya. Terus berdoa dia di hadapan ya Rabbi, apa kata Nabi? Wa mat'amu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, ya. Wa malbasuhu haram, dan bajunya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi makan dari barang yang haram. Fa anna yustajabulah, jangan berharap doanya diijabah. Doa apalagi sholat. Paham? Itulah ibu-ibu harus peduli tuh, belanja di pasar lihat dulu siapa yang jual, gimana orang itu. Ya kalau kita lihat bagus, ayamnya dijual itu kira-kira tidak mencurigakan, monggo. Apa yang mencurigakan? Biasanya apa? Harganya. Yang lain jual 15, dia jual 10.000. Itu harus curiga itu. Loh iya, kok dia bisa jual 10.000 ya? Yang lain 15.000. Itu cara-cara curiga begitu. Jangan, oh alhamdulillah ada ayam murah, nggak taunya ayam tiren itu ya. Iya, lo sekarang ini mohon maaf Pak, berdagang itu nggak semuanya punya moral ya. Betul nggak? Loh iya. Yang parah lagi obat, udah masa kadaluarsanya udah berakhir, dihapus, diganti kan? Diganti kan? Kan sekarang banyak itu obat kadaluarsa yang dijual murah meriah, ya. Kita yang makainya seneng, itulah jeleknya orang kita, nggak curiga. Oh, enak nih beli obat di sini, murah dia ternyata, rupanya obat kadaluarsa yang udah dicoret itunya dihapus diganti. Duh, sekarang terjadi Pak. Kebetulan adik saya ini penjual obat, jadi dia sering warning saya, hati-hati bang kalau beli obat. Kalau dia di bawah harga normal itu pasti ada masalah. Makanya ada pencantuman harga tuh di obat itu apa? Untuk melihat tuh normal enggak. Ya. Jadi bicara halal ini spektrumnya luas sekarang. Ya. Termasuk kita ada perbuatan yang halal. Apa perbuatan? Contohnya apa? Kita menikah itu harus apa? Sesuai syarat rukunnya, berarti nikah kita halal. Mempergauli istri kita halal, dapat pahala. Jadi bicara halal ini juga dalam kaitan rumah tangga. Bapak ibu tidak tahu hukum cerai, itu bahaya. Khawatir kita sudah berkali-kali menceraikan istri, ya, kita rujuk lebih dari 3 kali, berarti kita sudah bukan suami istri hakikatnya. Paham? Berarti kita tiap malam berzina sama orang. Paham nggak? Ini bang banyak terjadi nih, banyak yang nggak tahu. Cerai itu cuma 3 kali. Bapak ngomong saya ceraikan kamu, balik lagi besoknya berantem lagi, saya ceraikan kamu, jatuh talak 2 tuh, udah 2 kali cerai tuh, balik lagi berantem lagi, ngomong cerai lagi, udah selesai, bukan suami istri lagi. Dia harus nikah dengan laki-laki lain, istri itu diceraikan lagi baru kita boleh balik.
Lah ini udah nggak kehitung ngomong cerainya Pak Ustadz, udah mungkin 100 kali. Ya berarti bukan suami istri lagi. Loh, mohon maaf loh, ini jangan ketawa dalam konteks ini serius. Anda berzina tiap hari berarti bukan suami istri. Ya, makanya kata Nabi apa? Salasun jadduhun najidun, 3 perkara yang main-mainnya beneran. Apa? Salah satunya apa? Talak. Nggak boleh cerai main-main itu. Makanya kalau lagi ribut jangan gampang ngomong cerai, Pak, Bu. Ibu juga kalau ketika suami lagi marah udah diem. Jangan nyerocos, nggak ada koma, titik komanya. Ya, itu yang sering saya omongkan di berbagai forum. Mohon maaf, kita khawatir jangan-jangan selama ini bergaul sama istri kita tidak halal karena kita sudah menceraikannya tanpa kita sadari. Coba introspeksi masing-masing deh. Ya, introspeksi masing-masing. Jangan gampang ngomong cerai-cerai itu kayak orang apa namanya itu. Ada itu orang gampang banget tuh, bentar-bentar cerai, lupa dia itu. Ya, cerai itu nggak boleh main-main. Termasuk ke keluarga kita, jaga Bapak Ibu, jangan sampai melakukan perbuatan haram, pergaulan yang haram. Ya, terutama anak perempuan nih Bapak Ibu. Sekarang lagi rame TTPO apa? TPPO apa? Hah? Saya lupa singkatannya. Pokoknya perdagangan manusia lah gitu. Dengan dalih kerja. Dengan dalih kerja, iming-iming gaji gede. Dan kita tahu kok gajinya gede amat ya. Kemana? Kerjanya di Myanmar. Iya. Sampai di sono ternyata apa? Suruh jadi pelacur ya. Nggak boleh kemana-mana, ditahan akhirnya kan. Yang kemarin kejadian berapa? 25 orang atau berapa itu? Kita coba cek itu. Orang tua punya kewajiban. Selama anak itu belum berdiri sendiri, maka menjadi tanggungan orang tua. Karena Nabi sampaikan nanti di hari kiamat ada 2 kelompok orang tua, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka gara-gara anak. Paham? Nanti di hari kiamat ada 2 kelompok orang tua, yang satu masuk surga gara-gara anak, yang satu lagi masuk neraka gara-gara anak. Jangan biarin Pak Ustadz tuh anak masih anak-anak. Enggak juga sekarang. Peduli sama anak. Jangan berharap lahir saja tapi kita tidak peduli. Kalau kita sudah peduli Pak Ustadz, sudah saya ajarkan ngaji, sudah bisa ngaji, kemudian sudah saya sekolahkan sekolah yang terbaik, sudah ini, sekarang dia sudah mandiri, ya sudah selesai. Tugas kita sampai di situ. Kita sudah ikhtiar, anak itu sudah bisa ngaji, sudahlah. Kalau anak belum bisa ngaji sampai sekarang, bapak yang harus, ibu berpikir bagaimana cara mendorong anak ini biar bisa ngaji, bisa sholat. Nanti anak ini penghalang kita di surga nih. Kita udah siap-siap masuk surga, dijegat. Nanti dulu ya Allah, nanti dulu orang tua saya, nanti dulu belum selesai urusannya. Ini saya begini gara-gara dia. Nggak pernah diajarkan sholat, nggak pernah diajarkan puasa, nggak pernah begini, nggak pernah diajarkan ngaji. Nih, itu hasil mereka ini. Itu ada hadisnya Pak, Bu. Paham? Ada hadisnya. Jadi banyak orang tua nanti itu nggak jadi masuk surga. Rajin ngajinya, rajin dia. Sholatnya rajin, tapi sama anaknya cuek. Bodoh amat. Oh nanti dulu, itu tanggungan kita. Anak bisa menjadi amal jariah. Kan kata Nabi apa? Ya? Ada 3 perkara. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalul an salasin, apabila seorang manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah pertama, yang kedua au ilmin yuntafa'u, atau ilmu yang bermanfaat, yang ketiga awwalin sholihin yad'ulah, anak soleh yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya. Anak soleh itu anak yang kayak apa sih? Saya mau tanya. Tentunya anak yang patuh sama agamanya. Patuh itu apa? Menjalankan syariatnya, menjauhi larangannya itu. Saya jujur aja Pak, hampir punya pikir pengen berhenti jadi dosen Pak.
Sedih ngelihat anak-anak input kita itu di UIN terutama. Alhamdulillah nggak tahu saya, nggak bisa ngaji anak itu. Terus yang disalahkan guru SMA-nya, guru SMP-nya. Loh, yang salahkan bapak emaknya, jangan guru SMA SMP. Loh, kita yang tiap hari sama anak-anak ya. Iya. Saya bingung itu. Nak, kamu udah semester 6, nak, kok nggak bisa ngaji kayak apa? Ya, kalau ada anak muda nggak bisa ngaji, berarti sholatnya kayak apa tuh? Saya khawatir itu, Pak. Islam ini rusak bukan karena serangan dari musuh luar, rusak dari kita sendiri. Kita nggak peduli anak kita bisa ngaji, bisa sholat, kita nggak peduli. Nah, itu rusaknya Islam dari diri kita sendiri. Jangan ngomong musuh dari luar, dari Amerika, orang kafir, jangan. Ini aja dulu benahin di dalam itu. Makanya kadang saya suka dongkol sendiri, kita nyalain orang luar, kita aja nggak peduli coba. Makanya Al-Quran bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, bukan musuh. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu. Perhatikan keluargamu. Anakmu bisa ngaji enggak? Bisa sholat enggak? Bisa puasa enggak? Nah, di situ kita harus berpikir tuh. Kita bukan hanya sekedar melahirkan anak, bukan hanya sekedar memberikan jajan, menjamin kehidupannya secara material, tapi lupa di sana kewajiban orang tua membimbingnya menjadi anak yang soleh, yang menjadi investasi orang tuanya nanti di akhirat. Ya, jangan bangga punya anak cuma sekedar dia berhasil menjadi PNS, berhasil jadi pejabat, tapi tidak bermoral. Nauzubillah. Agama itulah Bapak Ibu yang menjadi pegangan moralnya. Dia ketika nanti menjadi seorang istri, ketika dia beragama, dia akan punya nilai. Ya, paham? Seorang suami, anak itu menjadi suami, dia akan bernilai ketika dia beragama. Makanya ketika Nabi mengatakan wanita itu dinikahi tunkahul mar'at arba'in. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, sama dengan laki-laki juga dinikahi 4 perkara. Apa 4 perkara? Pertama kecantikan, ketampanan, kedua apa? Harta, materi, ketiga apa? Keturunan. Oke. Keempat kata Nabi, agama. Fasfar bizatid din taribat yadaka. Perhatikan oleh kalian faktor agama, karena akan membuat kalian selamat dan beruntung dunia akhirat. Kebanyakan rumah tangga, mohon maaf, tidak berhasil bukan sekedar hanya materi, tapi gara-gara tidak beragama. Ya, kalau udah istilahnya berusaha dia baik sama, tapi kalau saya yakin ya, kalau bicara ribut rumah tangga biasa itu, Pak. Biasa, kita termasuk saya biasa aja, kita kadang adu omongan, tapi selesai di situ sudah. Dan kita berpikir ya sudah lah, Bu. Biasa lagi, nggak apa-apa. Kita ingat tujuan kita apa, berumah tangga untuk mencapai ridho Allah. Karena rumah tangga adalah ibadah, bukan sekedar memenuhi syahwat, bukan. Makanya Nabi sampaikan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ketika kalian berhubungan suami istri karena halal, itu sedekah, dapat pahala. Bisa jadi kita merupakan hasil pahala orang tua kita dulu di kampung. Punya anak sampai 12, 1 losin ya. Sedekahnya tiap malam. Terutama malam Jumat ya. Oh iya, malam Jumat. Iya. Ibadahnya rajin tuh ibunya. Ya, ibu kita rajin ibadah sama suami. Sekarang kan susah. Kalau akhir bulan susah bener deketin istri itu, ya. Adalah alasannya. Kalau awal bulan masih mau, ya. Itu yang halal. Jadi halal bukan hanya masalah makan, minum, terkait perbuatan yang lain, rumah tangga. Ya. Terkait hubungan antara masyarakat. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Begitu juga yang haram sama. Karena kebalikan halal adalah haram. Ya.
Maka terkait yang halal yang haram bagaimana? Yang jelas-jelas halal itulah yang kita halalkan, yang jelas-jelas haram itu kita haramkan. Gimana Ustaz kalau tengah-tengah kita nggak tahu, tinggalkan lebih baik. Kan Nabi sudah bilang innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara keduanya ada yang syubhat, ada yang samar. Kebanyakan orang nggak tahu, maka apa? Tinggalkan, lebih selamat. Lebih selamat tinggalkan. Bahkan dalam riwayat lain ya, dijelaskan lebih lengkap. Ma min abdin yusolli salawatil khams. Tidak ada seorang hamba yang melaksanakan sholat fardu 5 ya, 5 waktu. Wa yasumu ramadhana, dan berpuasa Ramadan. Wa yukhrijuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Wa yatanibul kaba'irus sab'a, dan menjauhi 7 dosa besar. Apa 7 dosa besar? Di antaranya syirik ya. Apalagi sihir, durhaka sama orang tua, membunuh ya. Apalagi itu bersaksi palsu. Awas saksi palsu. Itu dosa besar tuh. Dan menghindari dosa besar, illa futiyat lahu abwabu jannah, kecuali Allah bukakan pintu-pintu surga baginya. Yadkhulu min ayyiha syaa, dari pintu mana saja silahkan dia masuk. Ya. Jadi itu jaminan itu. Kalau mengerjakan yang wajibnya ya, kemudian dia meninggalkan dosa besar ya, yang dimaksud maka dia akan dibukakan pintu surganya. Kemudian Nabi membaca surat An-Nisa ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nakaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan hapuskan dosa kalian, kesalahan kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam surga yang memuliakan. Karena surga itu memuliakan, Pak, dan neraka menghinakan ya. Sama sekarang di dunia ini apa? Nerakanya dunia apa sekarang? Penjara ya, bener nggak? Tapi saya ragu juga penjara itu menghinakan. Ada yang penjaranya kayak hotel, iya, VIP, betah di situ dia. Kalau orang sehat masuk penjara menghinakan ya enggak? Loh, tersangka Pak, kriminal dia. Dan sekarang dunia terbalik, bener, orang yang tersangka bangga. Bangga, nggak ada perasaan menyesal. Kalau di neraka nanti tidak ada yang bangga, Pak, semuanya dihinakan tuh ahli neraka, nauzubillah. Ya. Bahkan dalam riwayat lain juga, ya, ada orang Badui lain yang berkata yang mirip dan mengatakan, Sa'uaddi hadhil faraid, ya Rasulullah, saya akan melaksanakan semua kewajiban-kewajiban dalam Islam. Wa atanibu ma nahaitani anhu, dan aku menjauhi apa yang kau larang dari larangan-larangan. La azidu wa la anqus, aku tidak tambahkan, tidak kurangi. Faqala Rasulullah, in sadaqa dakhalal jannah. Kalau dia jujur dengan ukapannya, tidak menambahkan, mengurangi, maksudnya salatnya full, salat wajibnya full, puasa Ramadannya full. Ya, kalau dia kaya menunaikan zakat malnya full. Kalau dia kaya juga dan sehat, dia haji, dapat dirian haji full. Kalau dia benar begitu, dakhalal jannah, masuk surga. Cuman masalahnya full enggak itu. Kadang-kadang kita ini ibadah itu ada mood-moodnya, atau enggak mood-moodnya? Kalau lagi rajin nih, subuh orang lain belum datang, dia udah duluan. Iya. Iya, pas lagi enggak mood, nanti dulu. Iya, subuhnya jam 7 gitu. Apalagi weekend, iya. Udah enggak apa-apa begadang kita. Iya, besok kan hari libur ini. Apalagi tanggal merah kemarin 4 hari, ya enggak? Mudah lah. Seakan-akan sholat ini ada liburnya, enggak ada liburnya sholat itu. Ya.
Nah, itu. Bahkan dalam haji wada Nabi ini berkhutbah. Di antara isinya apa? Ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa sallu khamsakum, laksanakan salat 5 waktumu. Wa sumu syahrakum, dan laksanakan puasa Ramadanmu. Wa addu zakata amwalikum, dan laksanakan zakat hartamu. Wa ati'u dha amrikum, dan patuhi ya pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Tuhan kalian, masuk surga. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang mustahil untuk masuk surga. Iya, siapapun bisa, mau kaya, mau miskin, mau sakit ya, atau sehat. Tinggal komitmen kita. Dalam hadis yang 21 lalu apa? Summastaqim. Qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqamah. Karena ibadah ini perlu istiqamah, perlu komitmen. Ya. Nah, inilah komitmen, inilah yang membuat kualitas ibadah kita bagus. Kalau kita belum sanggup melaksanakan yang sunnah-sunnah, laksanakan dulu yang wajib. Ya, subuh 2 rakaat sudah. Ya. Tapi bener enggak? Full enggak? Itu dia. Nanti zuhurnya begitu juga, asarnya begitu juga kerjakan. Maghrib isanya begitu. Cukup fokus di situ. Tapi secara alamiah, apabila seorang sudah menikmati mengerjakan yang wajib, maka dengan otomatis sendirinya dia akan menginginkan yang sunnah. Meskipun yang sunnah, jujur Bapak Ibu, fungsinya luar biasa, menambal kekurangan yang wajib. Makanya nanti di hari kiamat apa? Ada hadis panjang, saya hanya jelaskan ininya saja ya, isinya. Bismillah. Nanti akan dihisab dan masing-masing akan dihitung amalnya, dimulai dari sholat. Karena kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholatuh. Karena sesungguhnya amal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat, ya, kalau bagus sholatnya, ya, fasaluha sa'iru amali, maka semua amalnya bagus. Sholatnya dilihat, maka malaikat yang menghisabnya, ya Allah, ini sholatnya wajib 5 waktu ini tidak sempurna, ada bolong-bolongnya, gimana ya Allah? Kata Allah, lihat sholat-sholat sunnahnya, sholat qobliyah ba'diyahnya, sholat tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudunya, sholat duhanya, sholat tahajudnya. Ya, coba lihat, pernah nggak dia sholat tahajud seumur hidupnya? Belum pernah ya Allah. Coba lihat sunnah qobliyah ba'diyah. Oh iya, ada, catat. Pernah nggak sholat duha? Pernah, catat. Nanti dilihat. Oh, alhamdulillah ya Allah, hamba-Mu mencukupi timbangan sholatnya karena ditambal dengan sholat-sholat sunnahnya, aman. Tinggal puasanya berikutnya. Coba lihat puasa Ramadannya, ya Allah, bolong-bolong puasa Ramadannya. Dia sering dapat bulanan, tetapi enggak pernah diqadha, ya, atau enggak dibayarkan fidyah bagi yang enggak mampu. Maka Allah berkata, coba lihat puasa-puasa sunnahnya, puasa Senin Kemis, puasa Asyura, apa lagi? Puasa hari Arafah besok nih, atau tarwiyahnya. Ya, puasa apa lagi? Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan. Ya. Dan paling bagus puasa Daud misalkan. Coba lihat ada enggak? Ada ya Allah. Coba hitung, ternyata melengkapi puasa Ramadannya dulu yang kurang.
aman. Begitu hisab itu Pak, kalau mau tahu. Setelah selesai ibadahnya, pergaulannya, muamalahnya. Coba lihat, ada nggak yang komplain? Oh, ada tetangganya. Ya Allah, saya nggak ridho. Kenapa? Dia ngambil pekarangan saya. Tuh sengaja tuh patoknya jalan. Iya, tadinya di sini nih batasannya. Ini sekarang dia kemari udah mengambil. Gimana? Belum diselesaikan? Enggak, belum. Ah, sudah. Jadi kamu maunya gimana? Saya minta balik itu, minta kompensasi, dikurangi amalnya dari perbuatannya dia. Oh, dikurangi pahalanya tuh. Tadinya dia udah enak-enak dapat pahala, sholatnya lengkap, ya, puasanya lengkap. Tetangganya komplain. Akhirnya apa? Dikurangi itu. Makanya kata Nabi apa? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat? Qalu ya Rasulullah al-muflis indana man laisa lahu dirham wala mata. Nabi, orang yang bangkrut itu dalam hitungan kami ya adalah orang yang enggak punya duit, enggak punya harta. Kata Nabi, laisa dzaka wal bukan itu yang bangkrut. Al-muflis huwa man ata yaumal qiyamah bi sholatihi wa shaumihi wa shadaqatihi thumma syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Panjang hadisnya itu di Tirmizi itu hadisnya. Yang bangkrut itu kata Nabi orang yang nanti dari kiamat ya bangga dengan pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala sedekahnya, tapi di dunia dulu dia sempat mencaci orang, memaki orang, belum minta maaf, memfitnah orang, belum diselesaikan, mengambil harta orang, belum diselesaikan. Apa kata Nabi? Fa ukhidha min hasanatihi li sayyi'atihi, maka kebaikannya, pahalanya diambil untuk membayarkan dosa-dosanya terhadap orang lain. Hatta nafitama indah, sampai habis pahalanya, fayulqa finnar, maka dia diceburkan di neraka jahanam. Na'udzubillah. Nanti banyak orang masuk neraka bukan karena enggak banyak sholatnya, bukan enggak banyak puasanya, bukan enggak banyak amal soleh yang lain, tapi dia ternyata punya sangkutan dengan tetangganya, dengan temannya, dengan karibnya dan seterusnya. Makanya ada seorang wanita datang ke Nabi, ya Rasulullah inna li jarah, ya Rasul saya punya tetangga seorang perempuan. Ini perempuan ngadu seorang perempuan. Inna li jarah taqumu lailaha wa tasumu naharaha walakinnaha tu'dhi jaraha. Nabi, saya punya tetangga seorang wanita rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya. Kan kalau dibilang sholat sunnahnya, tahajudnya rajin, pasti wajibnya bagus kan? Kan gitu. Logikanya begitu. Kalau sholat tahajudnya bagus, biasa sholat wajibnya bagus. Saya nggak nemu Pak orang yang rajin tahajud tapi sholat fardunya bolong-bolong, jarang gitu. Dipastikan kalau sholat tahajudnya bagus berarti sholat wajibnya bagus. Artinya apa? Komitmennya. Walakinna tu'dhijar, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Qala hiya finnar, wanita seperti itu tempatnya bukan di surga tapi di neraka. Nauzubillah. Seakan-akan enggak ada manfaat sholatnya, enggak ada manfaat puasanya. Bukan karena manfaat, habis pahalanya. Habis pahalanya karena apa? Karena tadi itu dituntut sama orang lain. Maka berbaik-baiklah, bukan hanya ibadah ya, bukan hanya ibadah ritual, tapi juga perbaiki ibadah sosial. Ibadah sosialnya perbaiki. Perbaikilah dengan tetangga, perbaikilah dengan teman di kantor. Kalau menjadi bawahan, baiklah dengan atasan. Kalau bawahan baik sama atasan biasa ya Pak ya, Bu ya. Kalau bawahan baik sama atasan itu biasa. Yang susah itu atasan baik sama, nah itu. Kalau ada bawahan baik sama atasan ya biasa, karena kalau nggak begitu dia nggak jadi apa-apa nanti. Nah kita lupa ternyata bisa jadi nanti di akhirat kita terhalang karena bawahan-bawahan kita dulu. Merasa dizolimi, ya Allah saya punya dia ini dulu atasan saya, menzolimi saya ini. Saya nggak rela, nggak ridho kalau dia masuk surga sampai selesai urusan saya dengan dia. Begitu.
Ya, maka ini hadis ini menjelaskan kita tidak salah ketika kita ya beribadah ini punya maksud akhiratnya masuk surga. Tidak salah karena kejadian dan Nabi tidak menyalahkan. Ya, ibadah itu korelasi dengan surga, tapi lebih baik perbaiki tujuan kita beribadah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah itu. Saya kira ini cukup, udah siang. Ada yang mau bertanya monggo. Ya saya akan jawab, kalau enggak ya cukupkan, kita doa ya. Silakan. Baik, Ibu sekalian, materi yang kami sampaikan oleh Ibu Duta